perbuatan mereka, baik dengan mata maupun dengan kemaluan. Maksudnya Allah akan membalas perbuatan itu. Wa idza kunta fi majlisin ma'a jama'atin fala tasrifil kalama kullahu. Sudah duduk di satu majelis dan di sana ada beberapa orang, maka janganlah engkau menguasai akan panjer di majelis. Jadi kalau duduk di majelis bagian berpanjer, jangan seorang aja yang berpanjer, kurang pada diberi kesempatan. Bal ma tawajjaba, tetapi hendaklah nangparlunya. Sesudah itu diam. Sesudah nangparlu, summa ma tuwujjiha, kemudian nang dicinta orang. Nangparlu sudah habis. Orang meminta, apa pendapat kita? Nah, jangan berdiam, kurang minta pendapat. Jawab ya. Menurut pendapat itu misalkan sama. Minta. Atau, nah, pendapat kita ada di sisi Allah. Kan ada juga menjawab orangnya. Jangan berdiam aja. Padahal orang pujiannya, orang memohon, orang meminta. Kalau datangnya yang wajib, sudah deh. Memandangkan yang perlu, sudah. Kemudian pulang meminta seorang bapandar, jangan berdiam. Ini aturan yang bapandar. Summa takallam. Kalau orang meminta, maka wa idza kana insanun yatakallamu fala tu'aridu bi kalami bal isbir hatta yutimma kalamahu summa takallama. Apabila ada orang yang di majelis itu, jangan engkau menghalang-halangi pandangannya di tengah-tengah. Kan kita biasa kalau orang berpandang, kadang dulu jauh memutuskan dari kamu menapakkan dari kamu dulu, jangan ya itu kata majelis. Orang rahasan kasih kepada biar aja nggak tahan, biar aja ingin berpandang biar aja kita sambil mendengar apa saja. Tetapi hendaklah engkau sabar sehingga untung ia bapaknya rimba itu orang jadi bergigir. Jadi kalau orang belang, kalau tuan guru bergigir bapaknya sampai belang kurangnya 50 berapa jam sudah tinggal tuan guru itu kan patah. Kan orang duduk itu kan patah kalau nah kayak itu nah. Lamun yang duduk ini dah orangnya penyakit ginjal. Banyak kebanyakan duduk ini, periksa saja darah berat minumnya naik. Ya mestinya banyak berjalan. Lawan banyak meraba. Caranya meraba pun harus rata pinggangnya. Ada seporosnya. Coba bayangkan kalau datang kita 50 duduk itu orang makin pinggang macam apa. Ana jama'atun fi masjidin wa minhum man yatahaddatsu fa'amkit bima yaqul. Apabila di dalam jamaah itu ada orang yang berbicara, maka engkau berdiam. Dengarkan apa yang dibicarakan. Ingkana makan mutaqarrib. Jikalau berhampiran saja. Lamun bagi jauhan kita dibungkus sini orang-orang berpandangan dibungkus saja. Lulu gua. Wal kalamu yusma'u. Atau berjauhan juga. Tapi panjar kita di sini kedamaran orang-orang di situ. Nah memang ganggu juga. Guru rumah. Jadi ngarannya sinyal terganggu. Fa innar rijala yatahaddatsu minhum al-walid. Wa nisaa kullu walidin tatahaddatsu qablaha la ta'qilu ma taqulu al-ukhra.
Karena kita ini laki-laki, kada sama lawan bini-bini. Kalau lalakian, tandanya laki-laki, apabila saikum bapak bayar, nang lain mendengarkan, menunggu giliran, alias berganti-gantian. Itu lalakian. Kalau babinian, ciri khasnya, baimbai, bapandar. Siapa nang nyaring, itu nang uyuh. Wa idza balagha an insanin fadilatun fatahaddath bihi wa asmi alayhi bima yastahiqu walau kana min ahdaika subhan. Dan lagi ini agak kita menerima sama. Apabila kita datang dapat sahabat, kan kita nih menerima tamu. Tamu ini kebetulan wartawan menyampaikan berita lawan kita. Berita itu ada seseorang yang mendapat nikmat. Begitu beritanya. Fatuhadits biha, maka hendaklah engkau membicarakan, memanggil-manggilkan kawan lain. Sebab ini berita gembira. Berita gembira. Jadi setiap kita mendapat berita gembira, kita kabarkan kepada lain-lain. Wa asmi alaihi bima yastahiqu, hendaklah kita memuji orang-orang yang diberi Tuhan keistimewaan. Nah, ini berat juga ya. Apabila mendengar berita ada orang yang banyak salah kalau menyimpan orang tua orang pada batas. Nah, ada orang itu orang alim kita pajak apa? Lain ulama bujur, lain ulama biasa. Nah, kita hendaklah memuji. Kurang memuji, ada rugi. Kurang memuji, seperti itu. Coba orang gigi telah lalu di korporat itu anu tak anu waris nah. Walau kana min a'da'i, perhatikan, sekalipun nang dipuji tadi adalah musuh engkau. Jadi kalau musuh mendapat nikmat, hendaklah kita puji. Aduh, nang biasa kalau musuh dapat nikmat, aduh, macam apa? Ini udah, masih aja, ini udah. Bahasa sakit, daur-daur banget. Kalau awal kan biasa dapat nikmat macam apa? Kan biasa awal dapat nikmat, kita dengar apa? Datang sama lah. Bagi-bagi dong. Bagi-bagi dong. Macam-macam lah. Matinya ilmu adalah memimpin akan pekerjaan. Sekadar ilmu, sekadar itulah. Wa asmi alaihi ma yastahiqu walau kana min a'da'ik wa inna sana ar-rajul ala aqrarih yadullu ala ghazalati aqlih. Karena apabila orang itu muntungnya itu memuji sampai musuhnya dipujinya juga, itu menunjukkan bahwa utaknya orang itu kuat, sarafnya orang itu bagus. Kalau orang itu kata-katanya kata itu mencela, memaki, mengupat dan sebagainya, itu sebaliknya menunjukkan orang itu ada kelainan itu. Wa kamali dini, dan menunjukkan agama orang itu sudah sempurna. Jadi mengetahui orang itu agamanya sempurna atau belum, mengetahui akalnya itu sempurna atau belum, lihat kata-katanya. Apakah kata-katanya digunakan untuk memuji-muji makhluk Allah, ataukah kata-katanya itu mencaci maki makhluk Allah? Sebab setiap makhluk pasti ada yang kita puji di
benda itu ada kebaikannya. Nah terserah kita aja kan. Kalau melihat yang baik mesti memuji, kalau melihat yang buruk mesti menggigi. Tapi kalau kita menggigi karena melihat yang buruk tadi, itu menunjukkan ke orang lain bahwa aku terganggu pikiran dan aku terganggu agama. Wa in balagakal qabil fala tatahaddath bihi abada. Apabila yang sampai kepada engkau kata-kata yang busuk, yang buruk, janganlah engkau bicarakan lagi ke orang lain. Jadi janganlah berita-berita yang tidak baik itu disampaikan kemana-mana. Sampaikanlah sahabatnya. Kalau berita yang buruk, Illahi ta'ala izharul jam'i wa sitrul qabil. Karena bahwasanya perangai Allah Ta'ala yang kita disuruh menurutnya adalah membuka yang bagus, menutup yang jahat. Jadi yang jahat ditutup, yang bagusnya dikeluarkan. Jangan kebalik, kebaikan kurang ditutup, keburukan kurang diwantarkan kemana-mana. Itu kebalik. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, ulun serumahan minta doakan dan yang mudah-mudahan diampuni oleh Allah di akhirat dan diselamatkannya. Khusus kepada pihak berataan, ulun banyak-banyak meminta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسنها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول تماما كل شؤون محمود والأخوة سيدنا محمد شفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم بأعضاء عدة الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين خصوصا بأمر سيد الحسن البصري وسيد الشيعة العقاد والأجل وسيد جلال البغدادي وسيد الشيخ محمد بن عبد القادر المسمن أبي الندى الوفي بجماعة معشر عبد البنجري والشيخ محمد أشكر الأنوار وإسماعيل البنجري وإلى الله جميع مشايخنا ومعلمينا والدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا أجمعين وبارك علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين الرحمن الرحيم يدعو الشيخ رحمه الله علينا وعلى ذريتنا أجمعين وبركاتهم وأموالهم وأسرارهم وعلمهم ونفعتهم وخصوصية الكرامات في الدين والدنيا والآخرة ومن رزقنا أزواجنا وأولادنا وذرياتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء والعافية والأمراض الباطنة والظاهرة والظاهرة ويد سلامية والقلب العمر فوق المئات والصحة كاملة وعافية كاملة بحيث مكين الإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت نطلب على السلامة وأن الله يعظمنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وقيامة ويدخلنا وإياهم برحمته جنات الفردوس بغير حساب على هذه النيات يا رب الأرباب وعلى كل ما نوى الرصاد وإلى حضرة النبي الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العليم ذاك والحق المقدر ويكتب العبيد من عذاب الزاجرين وقل الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه وإذا بلغك عن إنسان فضيلة فتحدث بها وأثني عليه بما يستحقه ولو كان من أعدائك فإن ثناء الرجل على أقلامه يدل على غزارة عقله وكمال دينه وإن بلغك القدر فلا تتحدث به أبدا فإن من أخلاق الله تعالى إظهار الجميل والستر والفضل. Dan apabila sampai kepada engkau dari seseorang oleh berita keistimewaan seseorang, kita mendengar ukuran bahwa si anu mendapat keistimewaan, dia maka hendaklah engkau membicarakan mana-mana keistimewaan orang itu tadi. Wa asmi alaihi, dan pujilah orang yang diberi keistimewaan itu dengan pujian yang memang ia berhak dipuji karena ia diberi Allah keistimewaan. Walau kana min a'daika, walaupun yang engkau puji itu tadi adalah musuh engkau. Jadi apabila ada kita mendengar kabar ada orang yang diberi Tuhan keistimewaan, maka orang yang diberi keistimewaan itu kita puji. Walaupun yang diberi keistimewaan oleh Allah itu musuh kita, tetap kita puji itu. Karena memang orang yang diberi keistimewaan Tuhan berhak dipuji. Memang mestinya dipuji karena Allah pun memberi keistimewaan kepada orang-orang. Kenapa kita jadikan itu? Fa inna kana ar-rajul ala aqranihi yadullu ala al-aqli wa kamalihi. Karena bahwasanya seseorang yang memuji atas kesamaan hamba Allah menunjukkan yang memuji itu akalnya sempurna dan agamanya pun sempurna. Jadi istilahnya kalau orang yang memuji kepada orang lain, memuji itu menunjukkan akalnya sempurna, pikirannya waras, agamanya pun sempurna. Dan sebaliknya apabila sampai kepada engkau berita yang buruk, berita yang kada bagus sampai kepada kita, maka jangan kita wanitarakan ke lain. Apabila kita mendengar berita yang baik, jangan kita panggil ke lain abadan sampai ke mati. Cukup. Kenapa? Fa inna min akhlaqillahi ta'ala yughrarul jamil wa yusrul. Karena kita disuruh menurut akhlaknya Allah. Karena kita sebagai khalifah Allah. Bagaimana Allah Ta'ala? Allah Ta'ala itu menutupi akan yang buruk dan membuka yang baik. Coba di dalam awak kita ini ada darah, itu di dalamnya disembunyikan. Ada tahi, itu di dalamnya. Ada kami, itu di dalamnya. Jadi Tuhan itu sudah mendidik bahwa kita setiap apa-apa yang bagus disembunyikan. Jangan kita gunakan. Seandainya ada tahi ini keciuman keluar, dalam perut kita aja kami. Keciuman keluar di dalam kandang rongrongan ini
niscaya orang nang di rumah kita yang tidak mau berbarak kalau kita barakaan berjauhan menjadi gini masih bahwa kita bapak anak masih bapak itu karena Allah menutupi kejahatan kita dengan kebaikan daripada Allah. Jadi kebaikan Allah itulah yang menutup akan kejahatan kita sehingga orang yang melawan kita itu mau bapak. Seandainya pada dalam kebaikan kita itu ditutup Allah, tabungkan semuanya, niscaya orang masih kumpul bukan dalam yang berpengalaman kita kumpul pun berjaya. Dan itu membuka kebaikan orang, menutup kejahatan orang itu hasilnya lebih baik. Jangan kebaikan orang itu, kejahatan orang yang diwariskan, kesalahan itu pada jalan Tuhan jadi yang Yesus. Wa iyyaka wa tu'abbaru man la yutahan. Wa inna Allah yaqulu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithmun. Jauhkanlah diri engkau daripada bersifat buruk sangka dan menyangka-nyangka yang ada bagus lawan orang Islam. Karena Allah Ta'ala sudah berfirman, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang sayang lawan imannya supaya iman jangan hilang. Ijtanibu katsiran min adh-dhann. Jauhkanlah olehmu akan sangka-sangka. Inna ba'da adh-dhanni ithmun, bahwasanya sangka-sangka itu kebanyakan adalah jahat. Jadi apabila Tuhan menyuruh kita menjauhi akan sangka-sangka buruk dan hubungannya tadi yang disuruh orang yang beriman, nah disinilah pahaman kita tahu, yaitu apabila orang yang ada buruk sangka maka imannya terpacul, yaitu mati suul khotimah. Apabila orang itu bagus sangkanya kadang melihat lagi anak orang lain, maka itulah tandanya ibadah. Di dalam kitab tafsir Jalalain, sesudah inna ba'da adh-dhanni ithmun wa huwa katsirun, ujar Sidin banyak sangka-sangka jahat itu. Taban disuruhi di ahli khair minal mu'minin, seperti menyangka-sangka buruk dengan orang-orang yang beriman. Sama-sama dia beriman tanpa menyangka buruk. Qala Allah Ta'ala, ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dhanantum dhanna as-sawu' wa kuntum qawman bura. Dan kamu menyangka akan sangka yang buruk, yang jahat. Dan adalah kamu golongan-golongan buruk. Itu. Di dalam ayat Quran ini, kalau yang tadi surah Al-Hujurat, kalau ayat 13 Islam kalau yang ini wabanan yaitu bantuan ala yang qalibur rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wa yurina dzalika fi qulubikum wa dhanantum kuntum qawman bura, dalam surah Al-Fatah. Kalau dilihat itu ayat 13. Bal dhanantum alla yanqalibur rasul wal mu'minun ila ahlihim abada. Kamu menganggap, ini di dalam hati orang munafik,
menganggap dirinya itu bahwa Rasulullah dan pengikut-pengikut Rasulullah terlebih lagi daripada medan dan peperangan. Artinya apa? Abadan wa zuyina dzalika fi qulubikum, sangka-sangka yang buruk itu nang menganggap bahwasanya Rasulullah dan kawan-kawannya yang berperang itu kalah berataan pada dalam itu sudah menjadi kebagusan di dalam hati. Orang munafik itu nang menjadi bagus di hatinya, nang dianggapnya bagus, nang dirasanya bagus adalah menyangka orang dengan sangkaan. Karena menyangka orang dengan sangka buruk itu memang dianggapnya bagus, maka itulah amalannya sehari semalam. Jangan menyangka orang baik. Kenapa menyangka orang buruk? Memang munafik nanti. Lalu dalam kitab tafsir, innahum yusaquluna bisifati ujar tafsir bahwa Rasulullah SAW dan kawan-kawan sahabatnya yang sempat berperang di sana atau peperangan itu. Jadi munafik ini menganggap kan yang kegiatannya ada waktu Nabi itu dari sahabat berataan kita silakan berperang. Dan dari itu bubuhan munafik ini benar pada manfaat. Nah lalu inya imong adanya inya bertinggal awak bertinggal berperang awak bertinggal berperang imong dan hatinya itu pulang menganggap ada harapan Muhammad SAW rasa akan dengan perasaan mati ketika bini ketika anak gara-gara udah pada pas namun udah wafat berarti tentara bertambah banyak lantaran udah bertinggal tentaranya sedikit itu memang di hatinya kayak itu orang munafiknya walantum banasau itu sangkaan kamu sangkaan buruk hada wa ghairuhu nang itu tadi atau nang kesamanya. Setiap sangka-sangka terhadap Rasul, sangkaan terhadap orang beriman, sangkaan yang tidak baik, seperti menyangka bahwa Nabi lawan orang beriman kalah berperang, itu sepertinya aja. Yang lain dari itu sama aja. Tiap-tiap sangka yang buruk, apa? Akibatnya, wa kuntum qauman buruk yang mubairin ayyalikin indallah bihadzal zaman. Menurut tafsir Jalalain, kamu punya sangkaan buruk itu menunjukkan bahwa keadaan kamu di ilmunya Allah, wa kuntum dan keadaan kamu di dalam ilmu Allah, qauman buruk, kaum nambur jamaah daripada baik. Ayyalikin kuntum qauman halikin. Kamu udah ditulis di sisi Allah adalah tandanya orang yang binasa. Bihadzal buktinya sangkaannya buruk. Jadi orang yang punya sangka buruk, orang yang melihat keburukan orang lain itu tandanya pada beriman mati. Ini sudah dibicarakan semalam ayat-ayatnya dan dalil-dalil lain di kitab Min Hasanul Qiyas di Rasulullah Madinah. Sudah semalam. Sebelum kitab lain kan ada semalam kitab Halus Min Hasanul Qiyas. Semalam bicara apabila nikmat beriman janganlah buruk sangka dalam minta. وقال عليه السلام إياكم والظن فإنه أقرب الجنة. Jauhi olehmu jauh Rasulullah SAW akan sangka-sangka. Jangan kata menyangka-nyangka. Jangan. Samunyaan sangkaan itu dihilangkan aja. Karena nang banyaknya sangka itu dosa. Lamun sudah banyak menang jadi dosa, sangkaan baik perasaan kita jauhkan. Kalau lalu tersangka nang jahat, sebab hendak memisah mana sangka baik, mana sangka buruk. Kalau dia bersangka itu udah yakin aja orang beriman surga, orang Islam surga dan terjeran.
orang lain gitu. Menikah gitu, mandangan. Apa gambarnya, apa gambarnya, apa ujarnya. Macam-macam mencari kesalahan orang, mencari Allah. Kada boleh itu tandanya mati jaga hati. Jaga suruh khotimah di rumah tangga aja dulu. Kalau kita misalnya bermadu, jangan sampai yang saikungnya sangka jahat kepada yang susuk. Nang susuk jangan sampai sangka jahat kepada yang susuknya. Itu nang penting mana di rumah tangga kita ini aja. Jangan sampai orang-orang rumah tangga ini berusaha untuk mati beriman. Lalu sudah berusaha mati beriman, lalu ada beriman jauh matinya, marahnya kasih taksir. Sebab sudah diusaha. Memang kau bisa mati beriman. Selama di rumah tangga kita ini ada orang yang bersangka, sudah rumah tangga kita kacau. Yang biasanya bersangka itu banyak banget. Oleh sebab itu dijaga. Menjaganya mana aja? Apabila aku bersangka di hatiku, aku tidak ada beriman mati. Keduanya yang mesti menyangka nama baik. Itu aja. Maka bahwa sangka-sangka itu yang Nabi adalah sama lawan peneder nang paling dusta. Padahal sangka itu di hati aja. Sama lawan peneder nang paling dusta. Jadi kada usah mungkin bersangka-sangka itu kada boleh baca sangkaan, kada boleh. Dan apabila kita menyangka baik lawan orang kita itu lalu nyaman hati, nyaman pikiran, nyaman guring. Lawan kita menyangka orang dengan sangkaan yang tidak baik, kita terganggu. Coba lah ada orang berjalan di rumah sangkaan kita maling, bapak kita takutan kalau kehilangan. Lalu kita menyangka hati orang manjurin susuk panas-panas, lalu menabrak tuyul aja. Ringkasnya orang buruk sangka itu kan mau senang hatinya. Kabar banyak kan orang-orang disangkanya jahat, orang-orang disangkanya jahat tak banyak. Jadi banyak pun namanya katakan hatinya. Nang busia. Angka itu di rumah tangga ini kalau tekan memajukan. Ini ayatnya ku angkusakum wa alaikum. Pada begini nyawa. Jangan buruk sangka dan masing-masing menjaga supaya jangan sampai mati pada beriman. Apa artinya hidup? Hidup isi duit, hidup sehat, rupa bagus, tapi matinya mati kafir, kubur menyala-nyala, jadi neraka, kubur jadi neraka. Nah, ada artinya hidup. Gara-gara bisi hati nang ada sangka-sangka kada bahaya, lawan yang sama. Wah, hasilnya itu aja sudah pahamisan pendar lawan ini. Siapa tahu ulun mati mana-mana. Ulun ini awak pada zaman, ulun dari malam tadi ulun 12 kali daerah bocor. Lama ulah. Bukan membuka musibah kata. Cuma supaya yang itu artinya mendoakan yang terjadi bukan membuka musibah kata. Bukan doakan kepada ulun sama. Jadi kepada bini ulun yang sudah terdapat namanya pemadu dijaga. Ada kata tanda su'ul khotimah, ada kata tanda husnul khotimah. Apabila masing-masing hatinya baik sangka dengan matinya, tandanya baik dengan matinya. Apabila ada aja melihat keburukan dan madu, berarti sorong matinya kada beriman mentojo. Diperhatikan ini. Baca Quran bagus, baca selawat bagus, tapi yang tanda mati beriman melawan mati kada beriman memang penting. Adakah itu di hati kita? Itu yang penting dijaga. Doa bi'alwi. Telah berkata sebahagian orang wali-wali daripada keturunan Abi Ali. Artinya zuriat Nabi Nang Alwi.
At-tabu'us sufla muwanda'un bisu'udwan. Bermula tabiat yang sangat hina. Muwanda'un digantung bisu'udwan dengan buruk sangka. Jadi tabiat manusia bergantung di sifat buruk sangka. Lalu bergantung sifat tenang buruk-buruk yang jahat-jahat itu. Apabila orang sudah jahat sangkanya, sifat yang buruk itu tergantungan. Banyak mana yang jahat-jahat. Coba misalnya kita jahat sangka kepada orang. Lalu timbul kita itu marah lawan orang itu. Dari kita marah, lalu kita menjauh. Dari menjauh, tinggal timbul mengupat. Limbahnya mengupat, timbul perpecah belah. Langgang hubungan. Semua daripada buruk. Macam-macam kejahatan yang tergantung di situ. Jadi lawan madu istilah buruk sangka. Sifat yang baik itu kan adalah nang jahat kalau saja orang gantung. Cucuk aja lawan tadi iman hilang, cucuk aja lawan apa? Jadinya munafik. Syihrun hadza syihr. إذا جاء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم وعاد محبيه بقول عدوه وأصبح في ليل من الشك مظلم إذا جاء فعل المرء ساءت ظنونه tanda-tandanya orang yang jahat sangka hatinya buruk hatinya sangkanya yaitu sa'afihul ya segala perbuatan itu bangkanya namun sudah hatinya sudah buruk kenapa aja kalian buruk coba kalau sudah hati telah buruk sangka madu lalu selesai limanya tarik kada mau menghadapi lawan madu itu kada mau berhadapan amun berhadapan banget mesti kada mau berhadapan muhanya lihat saja mesti meramal. Lamun mandu menyurungi banyak misalnya mesti dibantai banyak misalnya pokoknya apabila sudah hati kada cocok itu sudah segala macam merusak maka itu tanda maka beriman coba pikir ini apa gunanya kalau mati kada beriman dirinya sudah ada di hatinya di hati kita nih diri agar mati kada beriman apa gunanya baca sholawat apa gunanya sembahyang macam-macam lamun lawan madu aja buruk sangka, buktinya buruk sangka itu nama ramu, berpandaran berhadapan pada mau, bermes-mesaman pada mau. Ini asal memang kayakan aja lawan anak yang tua. Iya kada. Namun memang tulisan nyawa-nyawa jaga mati kita beriman, kita bisa daya upaya. La haula wala quwwata illa billah. Menghadap tawala kita dari mayasa. Engkau ya Muhammad ada kawajua memberi hidayah lawan siapa yang engkau kasih. Siapapun yang engkau sayangnya pada kawai memberi hidayah. Cuma inna alaika illal balagh tugas ikam hanya menyampaikan maksud sampaikan selesai. Jadi sangat terang dan jelas tanda. Orang mati gesel beriman dan orang mati yang jaga apa tandanya buruk sangka lawan baik sangka. Doakanlah ulun serumahan mudah-mudahan diampuni Tuhan dosa-dosa batin. Mudah-mudahan apa sifat yang menjadi kebiasaannya nang selalu pakainya siang malam yaitu menyangka orang buruk. Hobinya sudah menyangka orang buruk lalu hobinya mengupat-upat orang. Hobinya sudah merangut-rangut bahagia. Hobinya sudah pada untuk berhadapan dengan beberapa memang sudah tanda jaga sudah beriman mati. Wa ada muhibbihi biqawli aduwihi
Disambung lagi. Dan dia memusuhi orang yang berbuat baik lawan-lawannya. Ya kaum laki adalah sama berbuat baik, memberi nafkah, melayani, mendoakan, memberi amalan, yakin yang lebih. Itu berbuat baik laki itu, tapi kenapa? Laki pun dimusuhinya, dikongkol diadu. Nah, karena inya ketujuh mahasiswa pander, ulang menang memusuhi lawan laki. Nya agak jangan ketujuh laki seorang, lantaran seorang buruk langgaran laki, mahasiswa pander orang lawan. Akhirnya apa? Nah, ya dalam terjadi laki berpikir habis pikir sudah laki pada surat yang dibalinya dalam lambat. Dibalinya tahun surat lambat. Kawin ulangnya kan lain rananya. Kan lelakian kan senjatanya itu mau sudah ada awal dipertahankan lagi. Ada kalau dipertahankan lagi, mengkata awal pertahankan sudah kuat, istilahnya sabar itu ada batasnya. Salah satu nilai modul ini minasyak, dan jadilah dia minasyak karena sifat buruk sangka tadi. Sama lawan orang yang berada di malam yang gelap. Kenapa artinya ya? Salah kata. Kurang kata apa? Motor kada balangku, rojok. Nangka itulah orang nang buruk sangka. Kada ada lagi gawiannya nang bujur. Nang diyakinakannya wadah pamaya. Nang diyakinakan itu parasaan itu parasaan nang buruk. ولا بأس بالهزم والتثبت في كل أمر وعدم السكون إلى من لا تختبر حاله وتتجربه وتختبره. Dan ada artinya boleh aja bil hazmi dengan menuntut keyakinan, mencari keyakinan. Wa tasabbuti dan mencari kekuatan kebenaran pada setiap perkara. Dan ketiadaan langsung percaya kepada orang yang belum kita uji dulu hatinya, sehingga hatinya kita uji dulu supaya kita yakin itu boleh aja. Lalu laki kita menguji hati bini, lalu diparahkan madunya itu, sudah berparat, lalu dipuji madu seipung. Waktu mau di seipung ini ya kunang seipungnya. Apabila jadi nak obat, berarti hatinya kada baik. Ini ustaz sampai dari iman. Nah kita mau uji itu kada apa-apa boleh. Baik itu nang seipungnya pun kita puji pulang namanya sampai apa. Sekalinya mungkin juga malah muncul. Menurut kita ngarannya salah pilih, tapi pilih orang-orang hatinya pada kembali maka mengulah salah. Kira-kira sudah salah, nah apa salah? Berusuk untuk dalam saya kesalahan pilih, nah apa salah? Apa salah? Masa salah. Nah, itu tenang kalau dipendarakan apa? Bagi repet di hati aja kan kalau tahu bisa jatuh salah. Sebab itu bisa jadi kinayah ya nak. Ini tujuan pada Bapak supaya kita itu hidup serta iman, mati serta iman itu aja. Nah, hidup misalnya sehat, jaringan apalagi jaringan juga batasan untuk batasan. Ini sehat, tapi matinya kada iman, apa lagi jaringan juga pula, matinya kada iman pula. Gara-gara kata cuma menyangka nang kada tadi, coba lah nak menyangka juga sangka nang baik-baik aja, habis. Mun hendak menyangka juga nyangka nang baik-baik, mun hendak dua. Tapi nang benar-benar jangan ibu jangan ada yang kalah.
Lalu namanya sangat uji, karena ini bagus hatinya karena apa? Anda lihat Quran misalnya dari kepalanya, nyawa mesti kalau diambil itu berapa? Mau uji nih, boleh itu boleh aja. Mengetahui bujur karena ingin lihat atau apa baik boleh aja. Itu lah. Wa inna hadza min sima as-salaf. Ini adalah sebahagian daripada alamat orang soleh yang mulia. Orang soleh bahar itu memang katuju menguji orang, mengetahui sebab apabila kada bagus, hatinya kada kawan. Apabila hatinya bagus, alhamdulillah kawan. Nah, mengetahui bagus kada diuji. Ya aturannya sebelum diulah jadi bini, aturannya diuji dulu. Mensudah jadi bini lalu diuji jangan. Nah, itu ujar malik, tangis malik. Jadi ujar kanan ada kalau ya kan, tadi sebelum membeli. رضي الله عنه لست بالفضل ولا يغفرني الفضل. Ujar Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, bukannya aku ini mengambil sesuatu dengan segera. Aku pada mau kejadian mengambil sesuatu dengan cepat-cepat, pada mau harus aku uji. Jadi boleh aja. Wala ya'lamul fadl, dan aku mengambil dengan segera itu kada bisa ditipunya. Artinya kayak apa aja aku kada mau segera. Aku uji dulu. Aku uji dulu. Jadi kita setiap sesuatu anak tukar itu kan biasanya kada langsung ditukar ya kalau ditakunakan aslinya dulu. Untuk kalau diuji ulang sebab kalau kena ketukar barang palsu. Wal hadaratul lal hadari min al iqdi wal israri 'ala al 'adawati wa 'adami qabul al udri. Nah ini lagi wasiat dia. Terang terus sajalah apabila sudah wasiat itu dibaca, itu menunjukkan bahwa umur membaca wasiat itu akan habis. Wal hadaratul lal hadari min al hifdi wal israri 'ala al 'adawa wa 'adami qabul al udri. Jauhi orangmu sejauh-jauhnya daripada di dalam hati ada sifat dendam itu asalnya kita itu ada paut, ada dulu perkelahian, ada permusuhan asalnya. Limbah itu aman, sudah beraturan. Tapi dendam masih ada di dalam hati itu. Nah ini nang di tengah. Kalau sudah ada urusan, sallu ala nabi, udah jangan ada lagi. Dan dendam itu jangan ada lagi di hati. Masalah api dipajari dalam banyak, udah jangan lagi diulang-ulang masalahnya jangan. Wal israri ala adawah, apalagi mengakali atas terus-terusan menjadi musuh. Kan asalnya ada dulu permusuhan. Terus-terusan permusuhan kada mau diakur, makanya itu jangan diakur. Tapi masih ada dendam, jangan dulu. Ini semuanya anu penyakit hati. Wa adami qabulil udri, dan ada menerima permintaan maaf daripada orang. Kalau orang membuat kesalahan kita, minta maafnya, misalnya madu, lalu malam raya, ulun banyak minta ampun lawan dia ujar madu. Ujar. Berucap hitam ampun ini kada malah kalau memang si madu tadi hendak mencium ke tangan menyatakan dia mengaku salah, dia hendak membujur diri minta ampun. Tak ada maaf untuk anda.
Allah Ta'ala nang maulah nang memberi makanan nang bisi surga bisi neraka nang menggalakkan nang dia makan dia akan rendang harapan itu pun pamamak pengampun kurang kafir saja nang kada percaya masaliran Allah Ta'ala lalu inya berislam ya nang kaya anak keluarga berislam ya ampun ya tadi balik kota inna Allah wa tawwabin wa rahim dijadikan Tuhan habibnya kekasihnya Tuhan kasih ada kita orang minta maaf minta ampun menghapus salah kenapa jadi kita cari itu kenapa kita kadang mau memberi maaf dan ampun kajam jalan kalau nafsu kajam jalan apa artinya hidup di dunia lamun bersifat tajam Allah Ta'ala ada ayat itu maka kita disuruh menuruti akhlak Tuhan kalau pemurah Tuhan kita disuruh kasih sayang Tuhan disuruh bisa kasih sayang pemaaf kita suruh juga pemaaf baik itu Tuhan halim kada penyarikan itu disuruh jangan pemaaf Allah Ta'ala ulang menutup kesukaan ulang jangan membuka kesukaan ulang jadi janganlah kita itu terus-terusan bermusuhan di hati atau mau berakur tapi masih ada istilahnya yaitu dan atau pada mau memberi maaf kalau orang yang minta maaf Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini mengenai Imam Syafi'i. Kita kan ada bisi imam 4. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Bakal kayaknya. Lalu dengan adanya pemimpin empat ini bakal sayangan dan uji mamuji maka pengikutnya yang empat ini setelah ini lihat di Makkah ya di Madinah orang-orang bayar masing-masing mazhabnya ada yang Allahu Akbar balakas tangannya ada yang Allahu Akbar berdoa. Nah, ada nama lima Allah Bismillahirrahmanirrahim menyaring. Ada nama Allah. Bagaimana saja Bismillahnya. Banyak Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua nama Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bakumpul mazhab yang angkat di sana. Ramai. Kadang bakal lahian, sambatan, sampal-sampal. Apa sebabnya? Sebabnya yang jadi pengikut ini pada orang kenapa? Sebab kepala-kepalanya ini bakuran. Nah itu saling uji mamuji dan saling lakul melangkul. Nah ini jadi diharapkan kepada kepala supaya hendaklah saling uji mamuji kepada kawannya dan saling merangkul kepada kawan-kawannya walaupun beda warna walau beda bendera ya kan walau beda cacat di baju tapi namun kita tetap agama dan tetap negara. Inilah yang anggap ingin negara kita aman. Kalau memang dimaksud supaya hancur negara hancur, kita sendiri hendak hancurnya, silakan para pemimpin politik beradu politiknya. Masing-masing bahkan sama menguntung nang ini mahina kaya nang sikong, nah ini mencaci kaya nang sikong. Silakan anak buahnya masing-masing kena main pedang, lalu pecah. Nah ini karena imam tadi ada Syafi'i timbul kotor di hati di jalan masalah ini.
Coba lihat Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman, ini satu dengan yang lainnya ini Rasulullah memuji. Rasulullah sebagai presiden memuji kepada Sayyidina Abu Bakar, memuji kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah, karena presiden memuji kepada empat nambah lainan ini, maka nambah lainan ini karena dipuji oleh orang tua, berarti menjadi kalau nang satu ini, mama, misalnya Abu Bakar aja, nang lainnya ada, kamu kan nomor 3 ini. Menambah 3 ini kamu, pengikut nomor 3 ini, berapa pengikutnya? Kamu juga akibat nang di atas ini, kenapa kalau bisa dilakukan? Nah ini contoh Rasulullah bijaksana. Bisa menyanang di bawahnya ini. Nah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hambali saling puji memuji kepada pasangan yang lain. Karena menjaga di bawah orang ini, pengikut orang ini, supaya pengikut yang lain kada berseberangan. Nah inilah mudah-mudahan ada di antaranya orang-orang politik nang keadaan netral hadir pada ini hari, hendaklah bersatu para pemimpin politik nang 24 partai nang sudah diakui nang akan bertarung di medan Allah Ta'ala. Marah ada kursi, rupanya kada bisi kursi di rumah lah. Dipesankan kepada mereka dipesankan. Ini pesan mana aja saja dipesankan supaya jangan dicampur la ilaha illallah dengan la ilaha illallah sahajaku masuk ke partai karena Allah, jangan dicampur yang lain. Sahajaku berpartai karena Allah dan pangkat. Nah, jangan menyekutukan Allah dengan pangkat. Jangan menyekutukan Allah dengan kedudukan. Itu yang disebut pejabat-pejabat yang tergelincir. La ilaha illallah, iyyaka